Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, dan keberkahan rezeki yang berlimpah. Amin. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan, yakni RUU Perampasan Aset. Kenapa DPR selalu menunda? Bayangkan sebuah negeri di mana para pejabat bisa menimbun harta hasil korupsi tanpa takut kehilangan apa-apa. Bahkan ketika mereka ditangkap, aset yang mereka sembunyikan tetap aman, entah di rekening rahasia, di balik nama keluarga, atau di luar negeri. Inilah yang selama bertahun-tahun terjadi di Indonesia. Dan sebenarnya ada satu senjata hukum yang bisa digunakan untuk melawan ini, yakni rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Tapi masalahnya, hingga hari ini RUU itu selalu ditunda, dan ditunda lagi oleh DPR. Pertanyaannya, kenapa? Apa itu RUU Perampasan Aset? RUU Perampasan Aset adalah rancangan undang-undang yang dirancang agar negara bisa mengambil kembali harta hasil tindak pidana, khususnya korupsi, tanpa harus menunggu putusan pidana ini keras atau berkekuatan hukum tetap. Artinya, kalau ada aset yang jelas-jelas diduga berasal dari kejahatan, maka bisa langsung disita lewat mekanisme perdata. Misalnya seorang pejabat punya rumah mewah, mobil mewah, rekening miliaran rupiah, padahal gajinya tak seberapa. Dengan RUU ini, negara bisa menggugat secara perdata. Buktikan harta itu sah. Jika tidak bisa, harta itu bisa dirampas negara. RUU ini dianggap sebagai senjata pamungkas pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi lainnya. Kenapa penting? Data menunjukkan kerugian negara akibat korupsi mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Namun uang yang berhasil dikembalikan jauh lebih kecil. Contoh, beberapa kasus korupsi besar, meski pelaku di penjara, tapi asetnya tetap aman di luar negeri atau disamarkan atas nama pihak lain. RUU Perampasan Aset ini sangat penting agar efek jera tercipta. Karena tanpa aturan ini, koruptor bisa berpikir, tidak masalah saya di penjara, toh keluarga saya tetap kaya raya dari hasil korupsi. Begitulah. Sejarah panjang penundaan. RUU ini bukan hal baru. Sejak tahun 2002, wacana tentang perampasan aset sudah muncul. Lalu pada tahun 2012, draft RUU perampasan aset sudah masuk program legislasi nasional. Namun dari periode ke periode, nasibnya selalu sama. Ditunda, pemerintah berganti, DPR berganti, tapi RUU ini tak pernah benar-benar dibahas serius. Bahkan Presiden Jokowi sendiri pada tahun 2023 sudah mendorong agar DPR segera mengesahkan. Katanya, ini penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Tapi lagi-lagi DPR seolah tidak bergerak cepat. Alasan yang muncul macam-macam. Masih perlu harmonisasi lah, perlu sinkronisasi dengan KUHP lah, butuh kajian lebih dalam lah, dan seterusnya. Padahal sudah lebih dari 10 tahun RUU ini selalu masuk prolegnas tapi tidak kunjung selesai. Nah, siapa yang takut? Pertanyaan yang muncul di publik adalah, siapa yang sebenarnya takut dengan RUU ini? Banyak analis menilai ada resistensi besar dari kalangan politikus. Sebab jika RUU ini disahkan, aset yang mereka atau
jaringan mereka simpan bisa terancam. Bayangkan saja, tiba-tiba negara bisa menggugat dan merampas harta mencurigakan tanpa harus menunggu vonis pidana. Ini jelas menakutkan bagi orang-orang yang punya tabungan gelap. Selain itu, beberapa anggota DPR beralasan bahwa RUU ini bisa melanggar hak asasi manusia karena dianggap bisa menyita aset tanpa putusan pidana. Namun di sisi lain, publik justru menilai alasan itu mengada-ada. Karena faktanya, negara-negara lain seperti Inggris, Australia, hingga Singapura sudah punya aturan serupa dan berhasil. Nah, dampaknya sekarang jika disahkan, kalau RRU ini benar-benar disahkan, dampaknya bisa besar bagi negara. Potensi pemulihan aset triliunan rupiah bisa tercapai. Dana itu bisa dipakai untuk pendidikan kesehatan dan pembangunan. Sedangkan bagi koruptor, efek jerak akan meningkat. Tidak ada lagi istilah, biar dipenjara sebentar asal keluarga tetap kaya. Bagi masyarakat, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa meningkat. Karena rakyat melihat keseriusan negara dalam menindak kejahatan besar. Nah, kenapa selalu ditunda? Lalu kenapa DPR selalu menunda pembahasan ini? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kepentingan politik. DPR diisi oleh partai-partai dan sebagian kader partai sering terjerat kasus korupsi. Menggolkan RUU ini bisa jadi bumerang bagi mereka sendiri. Yang kedua, lobby-lobby kekuasaan. Bisa jadi ada kekuatan besar yang menekan agar RUU ini tidak jalan karena terlalu berbahaya bagi aset tersembunyi mereka. Yang ketiga, alasan teknis. DPR sering menggunakan alasan klasik. Belum harmonis, belum sinkron. Perlu kajian mendalam. Namun publik melihat ini lebih sebagai bentuk penundaan, bukan kendala nyata. Singkatnya, semakin lama ditunda, semakin besar kecurigaan bahwa ada kepentingan besar di balik itu. RUU perampasan aset adalah salah satu instrumen hukum paling penting untuk membersihkan negeri ini dari korupsi. Tapi selama DPR terus menunda, para koruptor bisa tetap tenang menikmati hasil kejahatan mereka. Pada akhirnya, pertanyaan besar masih menggantung. Apakah DPR benar-benar berpihak pada rakyat atau justru melindungi kepentingan segelintir orang yang takut hartanya dirampas? Dan sampai hari itu tiba, kita sebagai rakyat hanya bisa menunggu sambil terus mengingatkan bahwa hukum seharusnya melindungi kepentingan rakyat, bukan para pencuri uang negara.